Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita jumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan saya Ani Purnama. Dan hari ini tamu saya spesial. Kenapa? Karena saya sudah bikin janji sama beliau itu sudah berkali-kali ya, dan berkali-kali juga di cancel karena sesuatu dan lain hal. Baru kali ini nih ketemu lagi sama tamu saya. Oke, kita akan langsung dengan teman-teman dari komunitas rumah kita. Ada foundernya langsung yang hadir nih, Mbak Nunung Fitriana. Assalamualaikum Mbak Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, hari ini akhirnya ditakdirkan nih gitu. Akhirnya gitu. finally. Oke, sehat Mbak ya, tetap semangat. Alhamdulillah sehat sekali Mbak. Oke, ada juga Mas Hoirul Rahman atau Mas Irur sebagai co-fasilitator dari komunitas rumah kita. Assalamualaikum Mas Irur. Waalaikumsalam Mbak Ani, apa terima kabar Mbak kasih. Ani? Sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong soal komunitas rumah kita nih Mbak Nunung, mungkin sedikit flashback dulu nih untuk pemirsa RRI Sumeneb.net dan juga pendengar Pro 1 RRI Sumeneb. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, komunitas rumah kita ini adalah komunitas seperti apa, bergerak di bidang apa, dan sejak kapan berdirinya? Oke. Jadi ini komunitas rumah kita itu Mbak Ani lahirnya 2015 ya dulu ya. 2015. Jadi kita ini awalnya cuma 9 tahun yang lalu ya? Iya. Lama juga ternyata. Lah itu kita awalnya cuma forum-forum diskusi kecil gitu. Kita rutin 1 minggu bertemu begitu, ngomongin banyak hal. Jadi kita dibilang awal itu kajian keilmuan begitu. Nah itu Irul termasuk generasi pertama ya Irul ya kamu? Enggak terlalu awal sih Bu. Iya, Kedua tengah lah ya, generasi kedua begitu. Nah sampai berjalannya waktu ini berkembang Mbak. Ceritanya ini berkembang gitu. Jadi di awal kita punya, akhirnya dari kajian itu kita punya kompetisi, kita secara berkala membuat permainan tradisional. Itu kompetisi permainan tradisional itu karena kajian kami melihat bahwa anak-anak yang terpapar gadget ini luar biasa distruksinya gitu ya. Anak-anak jadi lupa pada budayanya dan sebagainya gitu. Terus waktu berlalu lagi akhirnya sama ada support dari suami saya gitu. Anak-anak yang punya bakat musik dibeliin alat banjari. Oke. Jadi kajian permainan main musik Biar semakin rame. ya. Nah ini kalau banjarinya sudah 75 orang sekarang anggota dari perkumpulannya itu. Nah terus di tahun terakhir ini karena kita juga memang kajian itu terus dilakukan, kajian buku, kajian fenomena kayak gitu. Terus akhirnya kita tahun kemarin memutuskan membuat satu program lagi namanya Sekolah Parenting gitu Mbak Ani. Jadi Sekolah Parenting itu kami merumuskan sendiri gitu dengan memang dibantu beberapa ahli dari luar Sumeneb gitu ya, beberapa pakar begitu, kita konsultasi. Nah saya didapuk sebagai fasilitator. Nah Irul, Hafifi, Lulu, terus Jun, Iim ini jadi co-fasilitator begitu. Jadi itu kegiatannya Mbak Ani. Oke, baik. Selama ini untuk komunitas rumah kita sendiri, selain sekolah parenting yang terus berlanjut ya sampai sekarang ya, itu kalau nggak salah ada beberapa step-stepnya ya untuk ke sekolah parenting itu ya. Mungkin basicnya apa gitu, mungkin bisa dijelasin dulu untuk yang mau ikutan sekolah parenting kan dia harus belajar dari basicnya dulu, misalkan setelah itu baru kemudian naik ke step-step selanjutnya. Bahasanya bukan step tapi Apa materi. Oke, materi. Kita ada berapa materi Yuril? 10. 10 ya. Iya. Tapi ditambah jadi 10. Iya. Oke, itu ada tenggang waktunya nggak Mbak? Maksudnya untuk satu materi itu apakah diberikan waktu misalkan 3 bulan atau berapa? 1 bulan 1 pertemuan. Oh, 1 bulan 1 pertemuan dengan 1 materi. Iya. Oh, oke. Jadi ada 10, akhirnya kita berkembang. Awalnya 9, desain awalnya 9. Cuma ketika melihat perkembangan kok ini materi ini nggak bisa ini kalau dijadiin satu karena terlalu padat dan peserta jadi
kebanyakan materi dalam satu pertemuan. Jadi akhirnya dipecah, akhirnya jadi 10 kayak gitu. Jadi materi pertama itu menang atas diri sendiri. Udah pernah kita bahas dulu ya, Iya. Mas Irur ya. Sudah, Dan itu sudah. keren loh. Iya kan? Sama Jadi kalau teman-teman kita Kompas udah kemarin. menang dan selesai dengan diri kita sendiri, kita bisa menghandle yang lain Iya, gitu betul, kan. betul. Jadi emang harus diri sendiri Diri dulu sendiri yang dulu. harus kuat, yang harus Iya, selesai selesai. gitu. Dimulai dari dalam dan dari diri sendiri. Benar banget. Dan kali ini kita mau bahas soal memaknai cinta di dalam pengasuhan. Ini masih dalam apa namanya, merupakan salah satu materi di Ya, betul. sekolah parentingnya komunitas rumah kita Iya, gitu ya. iya. Jadi itu materi kedua. Oh, itu materi kedua. Jadi setelah selesai dengan diri sendiri gitu, sekarang belajar memaknai cinta, nih dalam pengasuhan. Jadi itu kayak rumus gitu, Pak. Aha, C itu cinta itu akronim. Jadi C itu cari cara. I ingat impian tinggi. Oke. Jadi orang tua itu memang harus pandai-pandai cari cara gitu untuk mencapai tujuan impian tinggi itu gitu. N itu menerima tanpa drama. Nerima tanpa drama gitu. Jadi Tanpa drakor ya. nggak usah. Jadi mau anak kayak apa, pasangan kayak apa harus kita terima tanpa drama gitu. Tanpa tapi juga. Tanpa drama, bukan tanpa syarat ya Bu. Bukan tanpa drama gitu. Terus T tidak takut salah. Jadi kita itu kan trial error. Saya sebagai fasilitator itu kan bukan berarti saya juga sudah melakukan metode yang benar dalam pengasuhan. Saya trial error juga, trial error. Yang penting kita berusaha terus bertumbuh dalam keluarga gitu. Berbuat salah itu biasa ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tetapi bagaimana kemudian kita belajar, Kita belajar dari kesalahan. dari kesalahan itu begitu. Jadi tidak takut salah. Yang A terakhir asik main bersama. Oh, jadi kebersamaan itu memang penting Penting, banget. quality time itu kunci. Jadi dan ini bukan urusan dengan tidak artinya tidak orang tua yang nggak kemana-mana berarti quality time-nya lebih bagus daripada ibu-ibu pekerja kayak saya sama Mbak Ani. Belum tentu sama sekali. Jadi catat tuh. ibu-ibu yang bekerja di luar sana, saya ingin menyampaikan tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu merasa buruk gitu ya, karena kita bekerja, karena quality time tidak berurusan dengan waktu, durasi waktu, tapi memang bagaimana waktu yang ada itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Oke, Mas Irur, sebagai co-fasilitator nih, selama ini ada nggak sih kesulitan mendampingi fasilitator atau juga ketika memberikan materi-materi kepada para apa istilahnya kalau sekolah peserta murid. Ya, Ya, tapi bukan murid sih, nggak berani. Kalau kita dibilang bilang murid peserta kan sih. yang ikut orang-orang Wah, tua iya. ya. Otomatis Nanti di depan jadi kualat loh. guru ntar. Jadi apa peserta? Tetap Ya, peserta ya, ya, meskipun peserta. namanya sekolah parenting. Kalau di saya sih Mbak sebagai Kompas sangat apresiasi banget kepada peserta karena kemarin itu peserta awalnya nggak lepas mau bercerita gitu Mbak, karena mungkin privacy gitu mungkin. Dan ini lagi Mbak, kenapa saya apresiasi kepada peserta yang sudah lepas bercerita. Di kita akan launching sekolah pranikah Mbak. Oh, Setelah ini sekaligus promosi. Dan sekolah pranikah ini pesertanya adalah teman-teman Kompas yang memang hampir semuanya belum menikah. Dan kami di situ belajar untuk bercerita, dan itu nggak sulit, nggak mudah ternyata Mbak. Nggak mudah memang. Bagaimana kita bisa menceritakan tentang diri kita kepada orang lain tanpa kita tahu kamu siapa Iya. gitu kan, nggak mudah. Terus kemudian yang kita bangun adalah kepercayaan bahwa Betul. yang semua hal yang diceritakan oleh peserta itu nggak akan meledak, itu akan tetap bocor ya. aman di kami gitu. Nah itu dia. Ada nggak sih Mbak Nunung semacam perjanjian tertulis supaya itu tidak bocor keluar gitu kan? Di Itu awal bagian dari Iya, privacy. betul. Di awal ada kan ya Bu kontraknya gitu. Kontraknya ada tapi tidak tertulis, Mbak Ani. Cuma saya memang bilang jika cerita jadi kan di sekolah parentingnya kami itu ada kelas besar. Kelas besar itu saya yang handle, fasilitator. Jadi saya ngasih materi. Maksudnya kelas besar semuanya ikut di Iya, situ. semuanya Satu forum. satu Oke, forum. tidak private ya. Nah, Oke. ini saya menjelaskan materi gitu. Saya memancing refleksi dan sebagainya. Nah,
kelas kecil berkelompok ini paling isinya 5 orang ya, Dul. Iya, iya. Ya itu Satu yang kofas. handle satu kofasilitator. Nah di situ mereka bisa curhat, bisa Isinya refleksi. berapa? Isinya berapa orang? 5. Satu aja? Satu, Oh, enggak, Mbak. sa- Satu Oh, kofas. satu Satu- fasilitator 5 orang. Satu kofas 5 5 peserta. orang. Nah, Tergantung jumlah peserta juga kan, Bu. Tapi nanti ceritanya satu-satu dong. Enggak, Apa iya. 5 langsung? langsung. Berarti 5 teman itu tahu dong. Iya. Mm-mm. Tahu. Oke. Nah, itu kita di situ di awal memang kontrak belajar kami ini cerita. Jadi saya memang mempersilahkan kepada peserta untuk yang kira-kira mau diceritakan monggo, tapi kalau memang tidak yakin bahwa ini akan aman dan sebagainya tidak usah diceritakan. Jadi kami tidak memaksa. Tapi kami kagetnya di pertemuan awal tuh Rul ya. Jadi peserta kok berani cerita yang memang agak-agak privacy Iya, gitu. iya. Nah, dan saya memang perjanjian di awal tolong ini dijaga. Terus kalau sampai ada yang ketahuan membocorkan, saya mohon maaf langsung Anda keluar dari sekolah parenting ini. Jadi sudah tidak diizinkan ikut lagi. Oh iya, jadi untuk kelas yang benar-benar private misalnya 1 orang dengan 1 co-fasilitator itu ada nggak sih Mbak? Nggak harus Belum. 5 peserta gitu? Kayaknya belum. Tapi Belum kami ya? terbuka sih, Mbak. Termasuk ke peserta kalau misalkan mau wapri ke Kofas itu juga kami persilahkan. Tapi Oke. ternyata Kofas itu Mbak dengerin orang bercerita itu cukup menguras energi. Capek itu habis acara capek gitu, Mbak. Capek. Masa? Iya. Capek, Mbak. Capek. Capeknya dari mana? Padahal cuma dengerin gitu. Padahal cuma dengerin, tidak ikut memikul di Bebannya. masalah bebannya. Iya, iya. Oh ya, gimana? Coba Rul kamu. Capeknya dari Capeknya mana? gimana Oh. Ya kan apa ya mungkin ikut alur dari kisahnya mereka gitu, Terlalu Mbak. empati mungkin Mbak Ani ya. Dan di pertama itu memang kami heran lah kok capek ya. Ternyata kami menyadari ternyata dengerin ceritanya mbak-mbak yang dalam tanda kutip punya masalah gitu. Ternyata capek juga apalagi menjalaninya gitu, Mbak. Ya betul. Dan Jadi- bahkan hampir semuanya sih berterima kasih karena mereka sudah meluapkan apa yang menjadi beratnya mereka. Kofas masih anteng dengerin masalahnya mereka gitu. Ya mungkin tidak menyelesaikan masalahnya, cuma mungkin mengurangi bebannya gitu, Mbak. Nah, Ya, itu betul, dia. betul. Setidaknya memang berkurang meskipun nggak selesai ya. Iya. Heeh. Itu ada solusi nggak sih yang ditawarkan atau hanya sekedar Kofas itu mendengarkan? Kalau Sejauh ini Kofas sih mendengarkan, Mbak. Toh kalaupun ada solusi ada yang minta solusi, memang di awal itu kita tidak memberi solusi kan ya, Bu. langsung ke saya. Kita cuma biasanya. cerita kalau saya Jadi tergantung requestnya pesertanya mau dengan solusi atau hanya sekedar ingin didengarkan. Ya. Oke. kalaupun minta mungkin kami cerita saja kalau saya ada di masalah ini, saya mungkin ini, Mbak. Jadi mungkin begitu. Jadi tidak pernah kami itu berusaha menggurui gitu Mbak Ani. Dan peserta itu jadi kadang kalau memang Kofas ini nggak bisa menjawab, tidak bisa ngasih solusi, dikirimkan ke saya gitu. Jadi Bu ini ada ditulis terus dikasihkan saya, nanti kami bahas di forum tanpa nyebut nama. Dan saya selalu bilang bahwa ini kalau saya, Anda dengan pertahanannya, dengan kondisi yang berbeda mungkin tidak sama. Makanya kita harus terus cari cara begitu. Karena toh kalaupun masalahnya sama, mungkin cara mengatasinya Nggak sama setiap Beda orang gitu. kan gitu. Oke, jadi balik lagi nih ke topik pembicaraan kita di Ngobras kali ini. Tadi ada cinta yang merupakan akronim. Mungkin bisa dijabarin satu persatu dulu nih Mbak Nunung. Tadi kan C itu apa tadi? Cari cara. Cari cara. Maksudnya cari cara seperti apa? Cari cara itu kan gini, kita itu dalam pengasuhan itu kan melibatkan beberapa aktor ya. Ada ibu, ayah. Kalau di Madura tambah nenek gitu kan ya. Mbak. Jadi mbah itu kan. Mbah ini nggak bisa Tempat penitipan. Nah betul. Mbah tidak bisa Ya Allah, dikesampingkan. astagfirullahaladzim. Terus Ya, 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 anak ya. gitu kan. Nah ketika ada sesuatu itu ya setiap orang harus terus mencari cara. Terus mencari cara. Ini kalau kayak gini saya solusinya ini. Nggak berhasil berarti cobalah saya opsinya ini gitu. Nggak berhasil juga kayak gini sampai menemukan yang pas gitu. Hari ini pas, belum tentu besok juga pas gitu kan, dengan kondisi dan alasan yang tidak sama. Jadi kami mengajari peserta untuk dinamis gitu, melihat persoalan gitu dan terus belajar dari kegagalan-kegagalan itu gitu.
Ingat Impian Tinggi itu kami mengajak peserta untuk merumuskan mau kayak apa keluarga ini kayak gini. Dan ini tidak boleh dibicarakan orang tua saja. Anak ketika dia sudah mampu untuk berpikir gitu, ini sebaiknya juga dilibatkan. Dan ini penting karena orang tua kadang menggunakan standarnya untuk anak gitu ya, menggunakan perspektifnya untuk anak gitu. Dan anak sebenarnya mungkin nggak setuju, tapi karena dia tidak berdaya, dia anak ya udahlah gitu, Ngikut-ngikut aja. ngikut gitu. Anaknya seneng lukis, tapi bapaknya bilang di sini ini semuanya sarjana agama, jadi semuanya pak kuliahnya SPDI semua kan gitu. Nggak, padahal anaknya seneng lukis kan kayak gitu. Nerima tanpa drama itu kita ngajak peserta untuk memahami bahwa setiap orang punya sejarahnya sendiri. Oke. Kita dengan pasangan, oke lah kita kalau lagi pacaran mau punya komitmen, iyalah aku terima kamu apa adanya, tapi begitu jalan loh kok kayak gini. Nah, tidak mudah merubah seseorang yang sejarahnya cukup panjang. Jadi Oke. disitulah, Nah, itu benar, itu ya, benar. ada istilah tanpa dramanya. Terus bagaimana Jadi apapun yang terjadi harus diterima dong. diterima. Tapi ya tetap ada koridor yang saya sampaikan kepada peserta itu karena saya juga mungkin terlibat dalam kasus-kasus kekerasan gitu, saya memberikan contoh sih, dan tapi saya juga tidak memaksakan bahwa sampean juga harus pakai koridor ini gitu. Nah jadi saya koridornya ya kayak boleh diterima tapi jangan ketika dia melakukan kekerasan pada Anda atau anak. Oke. Jadi tetap ada apa istilahnya? Batasannya ya, betul. Mbak ya. Terus yang apa yang ke T, tidak takut salah. tidak itu takut tadi. salah. Jadi sebenarnya sih di parenting, di mengasuh itu kan orang tua ini kan tidak dalam posisi final ya Mbak Ani ya. Tidak dalam posisi yang tahu segalanya dan pasti benar. Nah, Semuanya pasti tumbuh gitu Itu kan. dia, Anak itu bertumbuh kita semua. Nah, jadi salah itu sesuatu hal yang wajar gitu. Jadi bagaimana di keluarga itu bisa melihat kesalahan ini sebagai sarana bertumbuh, bukan ini kesalahan yang harus dihakimi dan dibuat arena caci maki gitu di dalam internal keluarga itu. berarti memang sekelas orang tua pun bisa melakukan kesalahan ya. Sering, bahkan Sering lebih melakukan fatal. kesalahan. Jadi Dan yang bertugas mengingatkan ketika orang tua berbuat salah itu siapa Mbak Nunung dalam keluarga? Pasangan mungkin Mbak. Pasangannya atau Pasangan anaknya kalau bisa dari anak? iya, anak itu bisa. Jadi saya ambil contoh aja anak saya. Ada nggak sih kasus seperti itu? Ya saya lah Mbak. Jadi saya itu sering. Jadi saya kan di satu kalau lagi capek benar pulang kerja, lihat rumah kayak kapal pecah. Sepertinya sama. Semua teori-teori pengasuhan saya hilang. Jadi saya langsung marah. Terus anak langsung, ada anak saya yang nomor 2 itu, dia langsung bilang ke saya, "Ibu, kan perjanjiannya nggak boleh marah tanpa tahu penjelasannya saya." Ya gitu kan perjanjiannya gitu. Jadi kita semacam diingatkan gitu ya. Ya tapi berantakan. Saya punya alasan kenapa rumah ini berantakan. Nah kayak gitu. Nah itu diingetin kadang. Oh iya ya. Tapi masih marah gitu kan. Nah, jadi di situ sebenarnya anak dan orang tua ini sebenarnya bisa saling mengingatkan. Terus yang terakhir asik main bersama. Nah itu saya benar-benar mengingatkan kepada peserta dan utamanya para bapak ya, karena para bapak itu di kita mayoritas sayangnya menganggap pengasuhan urusan ibu gitu loh. Bapak itu pokok cari duit. Nah itu gitu. semacam sebuah mindset tuh. Iya seperti itu. betul. Makanya kan Indonesia jadi negara nomor 2 fatherless kan gitu. Bapaknya ada tapi tidak terlibat dalam pengasuhan sehingga anak-anak ya hanya ada tapi tidak terikat begitu. Nah, karena main-main sebenarnya membersamai anak ini ibu gitu loh. Jadi itulah kenapa kemudian A menjadi asik main bersama gitu supaya apa nih? Ada ikatan. Kebersamaan. Betul. Ada nggak sih trik-triknya dari komunitas rumah kita untuk para bapak yang sekarang kan udah fatherless nih, gimana Mas Irur? Ada nggak tips-tips untuk para bapak supaya ikut terlibat dalam pengasuhan anaknya? Nah itu dia. Sebenarnya mungkin lebih ke Bu Nunung aja yang jawab, Mbak. Karena kenapa
Kofas masih belum berkeluarga gitu Mbak. Kemudian Tapi mungkin kan ada yang cerita ke kamu itu Berdasarkan gimana, Rul? Coba. pengalaman maksudnya. Iya, Rul, Kalau yang dari hasil cerita tuh. Yang dari hasil curhat-curhatan. oh ya yang kemarin ya Bu. Kalau bapak sih lebih mensupport ibu untuk ikut sekolah parenting karena lebih ke masalah internalnya. Kalau si ibu capek marahnya nggak cuma ke anak gitu, malah ke bapak. Jadi bapak juga seneng ibu ini ikut sekolah parenting karena ternyata ada perubahan gitu. Ya itu yang terjadi pada bapak itu. Makanya kemarin kita pas di Kediri ada banyak bapak-bapak yang ikut dan kita itu seneng banget gitu Mbak. Ternyata di sini juga bapak pengen terlibat di pengasuhan ini gitu. Kalau di Sumeneb sendiri mayoritas ibu-ibu yang ikut ya? Iya. Ada juga bapaknya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Di awal ada menang bersama pasangan ya Bu? Ya menang bersama pasangan tuh materi ketiga, Mbak. Nanti setelah ini? itu ada Oke. menang bersama. Itu harapannya bapak-bapak ikut. ikut gitu loh, biar tahu apa yang terjadi Karena itu pada kan bersama ya? Iya, betul. Nggak mungkin dong satu orang yang menjalani iya. kan harus ada dua orang yang berkomitmen sama. Betul, betul. Kembali ke yang tadi ingat impian tinggi gitu. Kan impian dibangun bersama, masa cuma ibu-ibu yang berjuang sendirian gitu. Iya. Betul. Jadi materi saja nggak cukup ya diberikan seorang bapak ya kan? Betul, enggak bisa. Dan ikatan memang akhirnya jauh gitu. Bapak hanya ada tapi tidak menimbulkan ikatan dengan anaknya begitu. Toh walaupun mungkin nggak mudah juga ya Bu. Bapak tiba-tiba ikut sekolah parenting kan. Mungkin mereka merasa aneh gitu karena sejauh ini perempuan gitu. Bahkan kemarin itu ada peserta yang bapak bukan nggak ikut berperan sih, malah kayak cenderung mematahkan gitu. Kalau menurut sekolah parenting gini-gini, kata si bapak, "Siap, apa itu?" Sampai segitunya tuh. Itu cerita peserta yang dipatahkan gitu. Makanya kalau di awal itu kata Mas Ragil, asal tidak melarang gitu kan ya Bu. Asal tidak melarang salah satu keluarga ikut dalam sekolah parenting itu sudah Sangat bagus sangat kalau di bagus kondisi gitu. kita itu Mbak Ani. Maksudnya bapak-bapak membiarkan istrinya ikut sekolah saja ini sudah pencapaian di kita itu masih seperti itu. Tapi juga ada peserta yang bagus juga ya. Jadi ketika dia sekolah itu suaminya bilang, sekarang waktunya sekolah tuh jam 1. Ayo udah kamu cepet berangkat anak biar saya yang handle. Nah gitu loh. Ada kan? sudah mulai banyak yang kayak gitu. Jadi ada juga bapak-bapak kalau istrinya ada PR bapaknya yang ngerjakan. Oh ada PR-nya juga ya? Ada Mbak, dia kan sekolah. Iya. Tiap pertemuan ada ya Ada Bu. PR ya. Cuma memang biasa kadang ada yang mengerjakan ada yang enggak. Makanya ibu itu jangan marah kalau anaknya nggak ngerjain PR. Ternyata ibunya juga gitu. Ibunya nggak ngerjain PR juga. Tapi ya ngomong-ngomong soal kasus seperti ini ya fatherless itu, makanya kemudian banyak diantara anak-anak yang dalam tanda kutip agak jauh dengan bapaknya gitu kan ya. Betul. Karena memang bapaknya ada, cuman sosoknya itu tidak hadir Tidak membersamai hadir, gitu kan. Betul. Tapi kenapa ya Mbak Nunung meskipun terjadi seperti itu, banyak anak-anak yang justru lebih takut ke bapaknya daripada ke ibunya. Dia maksudnya apa ya? Lebih terbuka ke ibunya, misalkan ada apa ya, jangan jauh-jauh lah minta uang jajan atau apa kan kayak takut mau bilang ke bapaknya gitu. Kenapa seperti Padahal itu? ibunya cerewet sekali, sering marah gitu ya. Banget ya kita Saya banget. menduganya ini. Saya sama Mbak Ani ini pelaku. Pelaku usaha. Jadi saya menduganya lebih ke ikatan, Mbak. Ibu itu meskipun marah, itu kan ledakan gitu kan, hanya ledakan dar Tapi gitu. di hatinya enggak Nggak, ya. bahkan loh ibu-ibu itu Rul, kamu harus Kadang tahu. nangis habis marah, ya Allah aku kok marah-marah gitu. Dan ibu itu meskipun suka marah sama anaknya, dia adalah orang pertama yang paling tidak terima kalau anaknya dimarahi orang lain. Nah, Kayak gitu. Jadi iya, ibu di itu underline. bener itu. Paling nggak Nggak terima. meskipun itu dimarahi ayahnya, seakan-akan kita udah kamu nggak usah marah, aku aja yang marahi dia gitu. Karena nah saya menduganya di situ. Jadi ibu-ibu itu meskipun marah, meskipun cerewet, ikatan itu terbentuk dengan anak itu terjalin. Jadi anak tetap meskipun dimarahi, ya tapi ikatanku ada di situ. Sementara ke bapak ya itu belum tentu begitu. Oke, Mungkin juga- tapi Mungkin juga karena ibu lebih sabar membersamai si anak gitu Bu. Iya karena tanggung jawab uh-uh. pengasuhan itu
hari ini mayoritas kita menganggap itu tugasnya ibu gitu. Oke. Nah, tapi ada istilahnya gini Mbak Nunung. Ayah itu adalah cinta pertama bagi anak perempuan. Nah, itu kan seolah menggambarkan ya betapa anak perempuan itu yang paling dekat adalah dengan ayahnya, dengan bapaknya. Nah, tapi kenapa justru sosok bapak ini di akhir-akhir ini menjadi fatherless gitu, menjadi kurang berperan, tetapi sampai ada istilah seperti itu tuh kenapa Mbak Nunung? Ya, jadi sebenarnya anak-anak perempuan itu benar-benar mendambakan sosok ayah. Oke. Jadi bahkan sama pasangannya juga ya inginnya yang seperti ayahnya gitu. Jadi makanya kalau saya kasih data kekerasan pada remaja hari ini, kekerasan dalam pacaran, dalam relasi-relasi asmaranya itu rata-rata anak-anak remaja yang bucin itu ya. Bucin yang sampai mengalami kekerasan tapi tetap bertahan, itu karena dia fatherless gitu. Jadi ada satu kehausan dari sosok anak perempuan adanya figur yang melindungi dia gitu. Nah, ketika itu dia tidak temukan di bapaknya, maka dia akan mencari sosok lain di usia remajanya, mungkin itu orang yang dia sukai, pacarnya atau siapa. Nah, ketika biasanya kalau anak-anak yang fatherless ini kalau sudah jatuh cinta, Mbak, bucinnya minta ampun. Bucin sekali karena dia tidak mau kehilangan sosok ini. Jadi meskipun kata Mbak Nunung tadi udah disakiti berkali-kali, itu seperti seperti syair lagu, ini cinta apa bodoh gitu. Gitu kan? Karena dia sebenarnya yang terjadi sama dia tidak sadari bahwa bucinnya dia karena kehausan yang sejak kecil tidak dipenuhi oleh si bapak kayak gitu. Tapi kalau bapaknya ini bagus ya, cinta pertama betul itu. Dia benar-benar anak-anak yang bapaknya selalu hadir dalam pengasuhan itu saya sering melihat itu anaknya percaya diri, self confidence-nya tinggi, luar biasa. Dan dia ketika dikecewakan siapapun dia bilang, "Pak, papa, ada bapakku di rumah," gitu loh. Jadi nah ini yang harus dipahami semua orang. Jadi ketika ayah itu ada dalam pengasuhan itu anak akan luar biasa. Dan memang betul-betul membawa dampak yang luar biasa. Iya, ya, betul, Mbak. saat dewasa gitu. Oke. Cuma kalau ini ya Mbak, maaf potong. Kalau misalnya anak perempuan dekat dengan bapak itu ibu kadang merasa cemburu gitu. Masa sih? Karena enggak, kan ada anak kontennya, sendiri. ada konten yang FYP itu perempuan menciptakan saingannya sendiri gitu. Perempuan melahirkan saingannya sendiri. Melahirkan saingannya sendiri. Enggak lah itu. Enggak ya, itu hanya guyonan aja sih. Enggak Ya, dalam enggak kehidupan nyata enggak lah. Enggak. Saya kan juga perempuan, saya punya anak perempuan. Anak saya deket banget sama bapaknya dan saya enggak, justru saya seneng gitu. FYP aja. FYP aja. Jangan percaya Rul. Jangan percaya itu hoax yang tidak bertanggung jawab. Oke, Mbak Nunung, mungkin ada nggak sih yang ingin disampaikan dari komunitas rumah kita untuk pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net terkait dengan sekolah parenting dan dengan yang kita bahas soal cinta dalam pengasuhan itu, Mbak? Iya. Jadi saya senang sekali gitu ya, sekolah parenting bisa dipresentasikan di RRI gitu, karena kalau memang harus terlibat, artinya minimal pendengar RRI bisa mengetahui sekolah parenting yang kami gagas itu modelnya kayak apa gitu. Jadi kita sudah paling tidak pengetahuannya ada gitu. Persoalan sekolahnya bagaimana dan sebagainya kan memang nunggu ada kesempatan gitu. Jadi untuk pendengar RRI gitu, pengasuhan itu saya ingin menyampaikan pengasuhan itu tidak pernah final gitu. Masing-masing yang ada di rumah itu benar-benar harus berproses bersama, bertumbuh bersama. Tidak ada yang harus merasa paling pintar dan paling benar di rumah, karena anak-anak pun sebenarnya bisa mempunyai kebenaran-kebenarannya sendiri, dan itu perlu kita motivasi terus agar dia menjadi anak-anak yang kuat, yang percaya diri kayak gitu Mbak Ani.
gitu. Oke, karena memang kehadiran orang tua disadari atau tidak sangat-sangat memberikan dampak ya dalam Betul. kehidupan Oh, iya, anak iya, dan iya. juga dalam keluarga, terutama seorang ibu ya. Jadi ibunya harus selesai dulu nih dengan diri Iya. sendiri, harus sehat jiwa raga. Harus sehat jiwa raga itu. Iya, harus sehat jiwa raga. Kalau Sehat mental lagi. mental lagi. Iya, bener banget tuh. Mas Irur mau menambahkan, silakan. Sedikit saja, Mhm. silakan cari cara. Bisa jadi satu cara itu nggak berhasil, silahkan cari lagi. Kemudian jangan takut salah, tapi jangan keseringan juga gitu, Mbak. Saya sama Mbak Ani langsung nyindir gitu. Oh, enggak, Mbak. Enggak. Nyindir-nyindir ya kan. Boleh salah, jangan keseringan juga. Iya, iya. Itu yang nggak enak keseringan. Enggak enak, saya kayak gitu soalnya. Nggak Udah enak tahu banget. teorinya nggak boleh bentak-bentak, nggak boleh marah-marah. Tapi seketika pada ya, situasi tertentu nggak bisa. itu hilang semua ilmu itu ya. Hilang. Hilang. Dan saya tidak pernah menyalahkan peserta kalau tiba-tiba, Bu saya gini, lu saya juga. Gitu saya. Aduh, Masya Allah. Ya luar cuma biasa. bagusnya di parenting itu semua ibu dan saya itu sudah punya alarm Mbak Ani. Oke. Jadi ketika kita meledak duar, kalau dulu mungkin ya sudah kita lupa menganalisa bahwa anak kita dengan ledakan itu dia terluka gitu loh. Jadi betul. nah sekarang itu alarmnya bunyi semua gitu loh. Begitu meledak duar ya sudah terlanjur lah Mbak Ani lah ya. Nanti tapi setelah kita tenang kita mengobati luka anak itu. Apa Betul. itu diajak bermain, dipeluk, dicium kayak gitu. Oke. Saya jadi banyak ilmu yang didapat ya dari teman-teman komunitas rumah kita. Ini utamanya yang kita udah 2 kali membahas soal Ya, sekolah parenting. Ini betul. materi pertama sudah menang Materi atas kedua. diri sendiri, materi kedua dalam memaknai cinta di dalam pengasuhan. Pengasuhan. Wah, keren. Nanti kita tunggu lagi materi ketiga ya. Menang bersama pasangan saya nggak boleh ngajak Kofas karena Kofas nggak punya pasangan. Ini bener banget. Jadi yang nggak punya pasangan minggir dulu. Minggir dulu. Ngajak suami mungkin. Sementara. Ngajak suami mungkin, Mbak. Boleh. Ngajak Menang suami bersama saya ya. pasangan, iya. Oh iya kan sebagai contoh. Biar ada boleh. 2 perspektif gitu, Mbak. Betul. Waduh, ini bakalan seru. Oke, nah atau kalau mau diajak, sementara kita belum bahas itu, cari pasangan dulu yang halal. Ya Oh, betul. iya. Segera Motivasi. disahkan. Nah, Motivasi nih. Siap, Mbak. Ya. Siap Ya, aja. nanti bisa kita ajak juga kan. Oke. Baik, terima kasih untuk sharingnya. Ya. Teman-teman dari komunitas rumah kita luar biasa, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk semua pemirsa, khususnya para orang tua nih. Jadi kita lebih paham bagaimana sih pola pengasuhan, bagaimana memaknai cinta di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pengasuhan bersama. Terima kasih Mbak Nunung Oke, Fitriana, sama-sama, founder Mbak dan juga Ani. fasilitator, dan Mas Irur sebagai co-fasilitator dari komunitas rumah kita. Dan insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan, tentunya dengan topik-topik dan tamu-tamu lain yang lebih spektakuler dari hari ini. Terima kasih dan saya undur diri, saya akhiri ngobras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngobrol komunitas selanjutnya.